praktis ini nggak mungkin juga sama kayak peserta didik kita lah di sekolah. Baik, kakak-kakak hebat sekalian, selamat malam. Jadi bukan berarti saya harus enggak, saya nggak mau marah-marah. Malam Kak. Kak, sudah pertemuan di Meet Tatap Maya, sudah 2 kali pertemuan. Namun pada kegiatan Zoom kita malam ini, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, yang nantinya kita ketika menjalani mengikuti Zoom ini kiranya diberi kelancaran, kemudahan, serta keberkahan dari apa yang kita dapat pelajari dalam PKG PJOK ini. Maka dari itu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Jadi kan sedikit banyaknya bagi Ibu Bapak doa selesai. Kegiatan tadi, pembukaan tadi, tidaknya dari Kepala BPDP sudah memberitahukan. Baik, saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada kakak-kakak sekalian yang masih hadir ikut mengikuti Zoom yang telah dijadwalkan pada pertemuan malam ini. Kita masuk pada tatap maya kedua, kuatkan pemahaman. Namun selanjutnya, ketika kita saat Zoom, nah ini Kak, kesepakatan kita bersama menyalakan kamera, mematikan handphone, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama. Di sini memaksimalkan fitur chat yang ada di Gmeet. Bisa kita manfaatkan Kak, kita gunakan ketika nanti ada di antara kita peserta yang memberi pertanyaan ataupun solusi serta jawaban, kita berikan upload dari fitur chat. Di sini selanjutnya klik resend sebelum bertanya. Ini artinya untuk mengatur ketertiban dalam sesi Zoom ini. Ketika nanti kakak ada yang ingin memberi solusi ataupun ingin menjawab dari pertanyaan, pernyataan peserta yang lain, bisa kakak present terlebih dahulu. Terakhir, gangguan teknis adalah hal wajar ya Kak, seperti jaringan, mati lampu, tetap ini menjadi hal yang wajar, namun coba kembali untuk loginnya Kak. Nah, pada modul ini tatap maya di sini terdapat tujuan. Ada tujuan luas, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Mungkin maksud dari tujuan luas ini mungkin juga di sekolah sudah kita terapkan, kita lakukan, hanya saja kita belum mengetahui apa dari arti refleksi yang berpihak pada murid ataupun peserta didik. Selanjutnya di sini ada capaian akhir pelatihan. Diharapkan di sini guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Kita lanjut. Di sini terdapat tujuan. Capaian pembelajaran khusus modul. Setelah menyelesaikan modul, refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu yang pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungan dengan keberpihakan pada peserta didik. Maksudnya dari sini Kak, apa yang telah saya sampaikan tadi, bahwasanya refleksi ini mendukung kita dalam proses belajar dari pengalaman apa yang kita lakukan, dapat kita refleksi
Maksudnya apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki untuk mendukung proses pembelajaran sehingga dapat tercapai dengan materi yang diharapkan. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Maksudnya di sini, ketika kita saat mengajar, Kak, terkadang kita sudah mengetahui dari apa yang kekurangan kita untuk mengajar. Hanya sekedar mengingat. Cuman sebagai penguat, perlulah kita untuk menulis refleksi. Terkadang kita kan, Kak, hanya mengingat saja, tahu-tahu lupa apa tadi ya kira-kira kekurangan. Padahal tadi udah ingat. Karena harus kita tulis, inilah yang menjadi pengingat kita untuk melakukan refleksi. Halo Bapak Ibu, pada tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Ini pada poin yang nomor 1, Kakak diminta sebelumnya sudah belajar mandiri dari LMS yang sudah ada. Itulah Kakak baca, Kakak buka, Kakak lihat. Di situ kan banyak, Kak, modul materi yang harus Kakak baca. Sehingga dari pembelajaran mandiri yang Kakak lakukan, disinilah kita akan mengulasnya, membahasnya untuk berdiskusi. Yang kedua, peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. 3 tulisan refleksi ini tetap dari modul LMS ya, Kak. Kelihatan nanti di situ refleksi modelnya seperti apa. Sebenarnya ini juga sudah Kakak buat, sehingga pada malam ini itulah yang akan dilakukan, yang akan kita presentasikan menjadi bahan diskusi untuk berkolaborasi, sehingga kita dapat melakukan refleksi dari hasil peserta yang telah dibuat. Di sini ada agenda. Yang nomor 1, review framework dan model tulisan refleksi. Ya kan, Kak, ini kembali lagi yang tertuang ada di LMS. Sehingga nanti ini akan kita diskusikan, Kak. Yang kedua, tulisan refleksi 3 babak. Tetap masih berada di LMS, di modul. Semuanya ada materinya di situ, Kak. Sehingga nanti untuk dapat mengerjakan tugas-tugas tagihan yang dari LMS, materinya adalah yang di modul, Kak. Nah, untuk agenda di sini pembukaan pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. Durasinya nanti sini sudah ditetapkan 5 menit. Selanjutnya review framework 10 menit. Di sini ada 20 menit, tuliskan refleksi 3 babak. Jadi nanti ini sebenarnya, Kak, ketika presentasi, ketika kita Zoom ini, Kakak ini sebenarnya udah ada bahan-bahan yang Kakak buat dari pertanyaan LMS. Setelah udah Kakak jawab pertanyaan dari LMS, ada itu 3 pertanyaan. Inilah yang kita presentasikan. Kira-kira udah dah ya, Kak, untuk yang mengerjakan refleksi 3 babak ini, Kak? Ini Bapak Ibu Sabrina ada udah kerjakan refleksi 3 babak ini? Ini kan ada di LMS semuanya nih, Kak. Sudah di LMS sudah kan memang ada. Kalau Kakak lihat, Kakak buka LMS, di situ ada tagihan-tagihan yang harus dikerjakan.
Setelah kakak kerjakan, kita presentasikanlah di sini, kita tampilkan. Nanti kelanjutannya kita saling berdiskusi, memberi saran, solusi dari apa yang telah kakak-kakak sekalian buat, yang sudah kakak kerjakan. Sudah ada ya kak? Sudahlah, yakin saya nih. Jadi kita tinggal presentasi. Pada babak kedua, babak ketiga juga sama ya kak. Itu tagihan tugas yang ada di modul di LMS. Sehingga menjadi penguatan ketika kakak sekalian melakukan presentasi untuk memberikan solusi pendapat apa yang harus direfleksi dari masing-masing hasil tulisan refleksi 3 babak yang telah kakak kerjakan, yang telah kakak buat. Lanjut, inilah maksudnya kak, review framework dan model tulisan refleksi. Kembali juga ini ada di modul. Sebenarnya pembelajaran mandiri yang kakak lakukan ialah membaca modul-modul KLMS. Jadi saya sebagai fasil di sini sebenarnya kak mendampingi kakak-kakak sekalian. Ya, perlu saya ingatkan kembali kak, bahwasanya saya selaku fasil bukanlah pemateri, mendampingi kakak sekalian dari hasil kerja yang telah kakak kerjakan di LMS. Ini pasti ada di LMS ya. Ini framework dari Borton. Apa, terus apa, dan sekarang apa. Di sini coba kakak perhatikan, kalau kakak telah membuka modul LMS, ini pasti ada tertuang kak, ada framework Borton. Yang di sini ada W, what, apa, baru ada so what, ada know what. Kelihatan kan kak, kalau kakak lihat di LMS di modul ada itu kak materi-materinya kak, bahkan penjelasannya menurut Borton sudah disampaikan, dijelaskan, sehingga untuk nanti mengaplikasikan ini, mengerjakan ini, kakak sekalian mengikuti langkah dari penjelasan yang ada di LMS, yang ada di modul. Paham ya kira-kira Bapak Ibu dengan kita lanjut ya kak. Ini apa, terus apa, dan sekarang apa. Ini bentuk refleksi. Nah, yang ini kita lakukan juga. Inilah salah satu bentuk Borton. Apa? Ada di sini kata apa, terus apa, sekarang terus apa. Ini, kalau saya Ya kan kak? Ini, nah, di sini maksudnya kita ataupun kakak sekalian yang menjadi guru PJOK, langkah apa yang harus kakak lakukan, persiapan kakak ketika saat mengajar. Kemudian selanjutnya terus apa, setelah apa yang kakak rencanakan, apa yang kakak lakukan. Masuk kemari sekarang apa, setelah kakak lakukan, tindak lanjut apa yang harus kakak buat, kakak refleksi, sehingga persiapan dalam untuk kakak ketika mengajar memang udah ada persiapan kan kak, seperti kakak ada modul ajar, kemudian alat bahan yang kakak persiapkan untuk mendukung materi pembelajaran. Lebih gampangnya kita melakukan sesuatu. Nah, jadi seperti inilah kak. Dampak sesuatu itu apa? Ini apa? Kan tadi di sini udah kelihatan apa. Maksudnya kita refleksikan dari berdasarkan pengalaman kakak sekalian, apa awal dari kegiatan persiapan kakak untuk mengajar. Kita di sini kak sharing.
Ayo kak, coba siapa di Ya, antara Pak kakak Budi, coba Pak Budi. untuk dapat berbagi pengalaman Ya, dari sekian lama kakak mengajar, apa sih yang harus dipersiapkan ketika akan kita mulai mengajar kak? Ayo kak, kita sharing aja, berbagi pengalaman dari selama kita mengajar kak. Ayo kak, kan udah bisa kakak lihat kakak konsep ketika untuk materi pelajaran besok, misalnya materi bola voli, oke, baik. apa yang harus kita Harapan persiapkan saya seperti itu. Kita baik ini loh, Bapak. ketika Kita belajar di berimajinasi dalam ini kelas belum masuk ke, maupun prakteknya ke kak. diri kita. Kita belum merefleksikan seutuhnya gitu. Ini hanya secara umum. Apa itu gambarnya? Atau kakak bercerita deh, Gitu. Terus apa itu? apa yang kita lakukan setelah itu? Gimana awal solusi? persiapan Dari kakak solusi itu, ketika apa kakak hasilnya? mau Ya. masuk ke Saya kelas. dari sini tadi, Setelah saya masuk kasih kelas, panti- apa yang pantikan, kakak saya sampaikan, kasih cerita pantikan pengalaman supaya mengajar kak. Bapak Ibu memahami Sehingga nanti dari pengalaman tiga ini kakak dulu. mengajar, setelah Apa, kakak terus ceritakan, apa dan sekarang apa. pasti yang ketiga konsep ini Jadi ada di harapan dalamnya saya kak. untuk ke depan Bapak Ibu supaya kita bisa lebih Baik kak Aidil Marpaung, silakan kak. Izin kak, cerita pengalaman saya. Iya kak. Pertama apa? Kalau saya pertama masuk kelas, kemudian saya menyapa anak-anak, mengikuti kegiatan ini. kemudian saya menanya apa kabar, sehat atau tidak hari ini. Saya hanya Ya. fasilitator, Kemudian kayak mengarahkan Bapak Ibu. setelah saya menanya kabar, kemudian saya Menyemangati Bapak membawa Ibu. doa Nah, dengan secara juga nggak agama menguasai seutuhnya masing-masing. isi modul ini karena Setelah berdoa, luar biasa saya banyak. bertanya kepada anak-anak siapa Karena yang tidak hadir ataupun mengecek kehadiran pertama dahulu. kami bisa Nah, setelah mengecek kehadiran, saya kemudian Bapak Ibu, baik kita lanjut. menyampaikan materi yang akan kami pelajari hari ini ataupun dipelajari anak-anak hari ini. Nah, setelah penyampaian materi, kemudian terus apa? Oh, itu langsung ke terus apa tidak langsung ya? Iya, terus Terus apa? apa? Kan dia berkesinambungan Apanya ini kan itu? kak. Kan apa itu kan pertama tadi saya menanya kabar, kemudian siapa yang tidak hadir, kemudian berdoa. Terus apa? Kemudian saya menyampaikan materi yang akan dilaksanakan pada hari ini. Setelah saya menyampaikan materi, kemudian masuk sekarang apa? Sekarang apa itu melakukan praktek yang sesuai teori yang kita pelajari. Itu sikap dari saya. Oke Kak Aidil Arifin Marpaung, terima kasih ya kak. Nah itulah pengalaman dari persiapan Kak Aidil Arifin Marpaung. Ya, apa yang telah disampaikan Kak Aidil itu merupakan daripada langkah kegiatan dalam proses pembelajaran. Nah, apa yang telah disampaikan Kak Aidil mungkin kan hampir barangkali dari kakak sekalian ada yang pengalamannya berbeda. Maka dari itu di sini kita kak untuk sharing menceritakan persiapan kakak yang harus dilakukan ketika mengajar. Nah, coba kelanjutannya pendapat ataupun pernyataan kakak yang lainnya, silakan kak. Boleh juga menanggapi dari apa yang telah disampaikan Kak Aidil. Boleh kak, mungkin ada yang tertinggal, boleh kakak tambahin. Oke, Kak Mumansyah, silakan Kak. Oke, terima kasih. Nah, kalau pengalaman saya, biasanya kalau masuk materi permainan bola voli, di awal biasanya
Saya masuk ke kelas dulu, menyampaikan materi-materi tentang permainan bola voli. Ya awal-awalnya seperti biasa, menyapa anak-anak, ya kan, seperti yang dibilang saudara kita Aidil tadi, mengabsen. Nah, kemudian setelah itu menyampaikan materi-materi tentang permainan bola basket sampai tuntas, beserta dengan peraturan-peraturannya. Kemudian minggu kedua atau minggu ketiganya, kita masuk ke lapangan. Nah, masuk ke lapangan, kita melaksanakan kegiatan praktek. Nah, kalau di pagi hari biasanya, misalnya satu les, dua les, tiga les, ya 3 les, masih pagi, biasanya sama seperti yang dibilang saudara kita juga tadi, saya mengabsen, mengucapkan salam, doa, dan sebagainya. Tapi cara sistem pemanasannya, kalau masih pagi, saya gunakan pemanasan umum yang menggunakan statis and dinamis. Iya. Itu dia. Tapi kalau di kelas yang lain, misalnya materinya itu di les ke mana ya, ke 5, 6, atau les-les yang udah di atas gitulah ya, yang udah di jam-jam 11, jam 12, itu biasanya pemanasannya saya nggak gunakan statis and dinamis, tapi pemanasan yang berupa menggunakan game. Nah, bisa juga pemanasan dinamis yang sederhana. Artinya biar menurut saya nih ya, artinya biar tidak membosankan, itu artinya. Bisa game menggunakan bola atau kun atau dan sebagainya. Baru masuk materi tentang teknik-teknik dalam permainan bola voli. Nah, passing dulu, ya, entah mukul-mukul bola dulu. Nah, kita lah itu yang sepengetahuan kita. Oke, itu aja. Oke, terima kasih Kak Humansyah. Nah, dari sini aja sudah ada, tentunya pasti ada perbedaan dari persiapan Kak Aidil dan Kak Humansyah. Apalagi Kak Humansyah tadi, selama ini juga saya dalam ketika belajar melakukan pemanasan, memang yang umum. Jarang juga saya membuat pemanasan itu yang dalam berbentuk game. Seharusnya memang berbentuk game ini yang kita lakukan untuk melakukan pemanasan. Jadi anak-anak ini pun tidak bosan karena pemanasannya stretching dinamis, hitungannya 1-8, 2-8, itu aja. Sebenarnya Kak dapat juga dilakukan modifikasi seperti Kak Umansyah tadi melakukan pemanasan karena materinya bola voli, ya dimanfaatkanlah bola voli itu untuk melakukan pemanasan. Tinggal lagi model bentuk pemanasannya lah yang dibuat ataupun yang dimodifikasi. Oke Kak Umansyah, terima kasih Kak. Oke. Nah, coba Kakak Erlinda boleh menanggapi dari pernyataan kakak-kakak yang sudah melakukan pendapat, atau mau Kakak menceritakan pengalaman Kakak dari persiapan mengajar hingga akhir. Ayo Kak, cerita aja Kak, kita di sini berbagai. Nah, kalau dari saya sebenarnya Kak, pengalaman untuk rangkaian pembelajaran memang tidak jauh berbeda apa yang telah Kakak lakukan. Masuk, menyapa, menanya kabar, kemudian mengecek kehadiran. Sebelum masuk materi, kita bertanya kepada peserta didik, materi sebelumnya apa? Kita sampaikan. Selanjutnya, misal materi kita permainan bola besar pada bola voli, kita tidak langsung masuk ke materi tersebut Kak. Kita lakukan dulu pertanyaan pemantik, sehingga untuk dapat merangsang, merespon pengetahuan mereka tentang bola voli. Pertanyaan pemantik ini kan banyak Kak. Contohnya apa? Misalnya aja kita bertanya kepada anak-anak sekalian, pernahkah kalian melihat permainan bola voli? Pernah Pak. Contohnya, apalah yang kalian lihat dalam pertandingan bola voli? Mereka lah bercerita, oh gerakannya Pak ada passing bawah ini. Nah kira-kira seperti itu Kak. Berarti dari pertanyaan pemantik tadi kita dapat
menyimpulkan bahwasanya mereka juga sudah pernah mendengar apa itu bola voli. Baik Bapak Ibu, di sini Kelanjutannya barulah Kak kita sampaikan materi kita yang ingin disampaikan di dalam kelas. Ini kan juga beda-beda Kak untuk strategi kita mengajar. Mungkin ada yang menyampaikan materi itu di lapangan, ada yang menyampaikan materi di dalam kelas. Sehingga terkadang gini juga Kak, di sekolah saya guru-guru ataupun rekan sejawat di sekolah ini melihat untuk materi pelajaran PJOK, memang saya Kak tiap materi yang ingin mau saya sampaikan tetap saya lakukan materi itu di dalam kelas. Artinya untuk pertemuan berikutnya baru praktek. Tergantung kakak sekalian bagaimana untuk mengatur cara pembelajaran kakak. Ada mungkin masukan dari kakak sekalian? Saya membaca inilah modul ibu kan gitu, modul LMS di dalam LMS. Kira-kira Bu Nurhayati bagaimana penerapan Nah, kembali lagi ya Kak, framework GIPS. mengajar di sekolah. Nah, ini adalah komponen yang telah diterapkan GIPS. Gambarannya seperti ini. Ada dia deskripsi. Di sini Kak sebenarnya yang tanda tanya ada kelanjutannya. Cuman di sini ini kembali lagi untuk melakukan ini kembali lagi Kak sebenarnya berkaitan dengan pertanyaan pemantik, sehingga ketika kakak melihat ini deskripsi mungkin kakak dapat membayangkan kira-kira apalah setelah deskripsi ini yang ditanda tanya ini yang harus dilakukan. Selanjutnya ada evaluasi. Setelah evaluasi berkaitan dengan contohnya kan kakak mengajar, melakukan evaluasi. Setelah evaluasi apa yang harus dilakukan? Nah, ini ada Kak nanti di sini kira-kira apa yang kata apa yang harus sesuai ataupun cocok pas untuk dituangkan di tanda tanya ini. Selanjutnya ada konklusi. Baru di sini ada lagi kelanjutannya. Ini kan Kak berkesinambungan ini Kak semua. Nah, jadi untuk deskripsi, kan istilah kata deskripsi ini tidak asing lagi kan Kak. Kira-kira apa pengertian dari deskripsi ini Kak? Deskripsi. Apalagi kalau kita mengerjakan raport UMER ada tuh Kak kata deskripsi, enggak pun mesti raport. Atau barangkali kakak pernah dengar kira-kira deskripsi ini apa ya? Enggak. Lanjut aja Kak deskripsi ini. Nanti kan setelah apa dari pernyataan kakak, pendapat kakak, baru nanti akan saya sampaikan bahwasanya pengertian dari deskripsi ini, oh ternyata ini. Silakan Kak, kasih pendapatnya Kak terkait daripada kata deskripsi. Ini kan Kak yang tanda tanya ada 3. Coba di sini dari kolom chat Kak, kakak isi. Yang untuk pertama, kedua, dan ketiga. Dari kolom chat ini buat nama kakak, baru di bawahnya nomor 1 kira-kira apa ya Kak setelah deskripsi kata apa yang akan dituangkan, sehingga berkaitan dengan evaluasi. Setelah evaluasi ini kakak pahami, udah kakak lakukan, kelanjutannya apa yang akan kakak buat untuk mengisi kata tanda tanya yang kedua ini. Yang ketiga, konklusi.
apa itu konklusi. Sekarang coba kakak buat, kakak bayangkan kira-kira tanda tanya yang pertama, kedua, dan ketiga kata apa yang pas ataupun sesuai Kak, sehingga berkesinambunganlah dari serangkaian lingkaran ini tadi Kak. Ayo Kak, isi aja Kak kolom chat ini Kak. Tulis nama kakak, nomor 1 kata ini, nomor 2 ini. Ya, saya rasa 5 menit dapatlah itu nanti kakak untuk membuat kata yang pas sesuai yang ada di lingkaran tanda tanya tersebut Kak. Di kolom chat ini ya Kak. Evaluasi kedengaran, dianalisis apa kira-kira yang akan dilakukan, dianalisis dari hal yang terjadi di awal deskripsi tadi seperti itu. Maka untuk mengisi ini tadi yang tanda tanya, sebenarnya kakak terlebih dahulu mengetahui apa ini deskripsi, evaluasi, dan konklusi. Ini Kak sebenarnya di modul di LMS sudah ada. Bahkan penjelasannya juga sudah ada Kak. Di LMS yang ditanda tanya ini juga sudah ada Kak kata-katanya. Bu Nur, hilang suaranya Bu, nggak kedengaran loh Bu Nur. Nah, itu baru kedengaran. Kontak mungkin headsetnya ya Bu. Kalau memang nggak pakai headset, kalau punya pakai headset ya kedengaran gitu. Oke Bu. Oke Bu, kedengaran Bu. Oke. Ayo Kak, ketikkan aja Kak di kolom chat ini Kak. Ending daripada semua ini Kak, kita nanti sharing, kolaborasi, dan kelanjutannya kita nanti akan memberi tanggapan, masukan, ataupun saran daripada pernyataan kakak sekalian. Nah ini masuk udah ke ready boy, bahwasanya yang pertama itu perasaan, tanda tanya yang kedua analisis, tanda tanya ketiga rencana tindakan. Yuk kakak yang lain. Iya. Nah untuk menumbuhkan kakak yang lainnya,
Coba deh saya minta kepada Kak Redi untuk dapat menjelaskan ataupun menerangkan daripada perasaan, analisis, rencana, tindakan. Kata deskripsi di sini kan Kak, yang pertama sebenarnya ini kan kembali lagi kepada kita sebagai guru PJOK. Kita kaitkan dengan mata pelajaran PJOK. Bahwasanya deskripsi, misalnya Kak, di sini apa yang terjadi berdasarkan pengalaman Kakak setelah Kakak mengajar, pernah tidak melihat situasi ataupun tindakan atau juga permasalahan yang Kakak alami, yang pernah Kakak lihat, sehingga dari deskripsi ini gimana perasaan ya, udah pas apa yang telah disampaikan Kak Redi Boy, bahwasanya pada tanda tanya yang pertama ini di situ adalah perasaan. Jadi pada kolom deskripsi tadi saya sampaikan apa yang terjadi di situasi ketika Kakak mengajar. Misalnya Kakak melihat ada anak-anak saling bully, ataupun ada ketika Kakak masuk melihat anak-anak itu tidak kondusif, ribut, sehingga Kakak mengalami perasaan Kakak. Apa perasaan Kakak yang Kakak alami dengan melihat situasi seperti apa yang saya sampaikan Kak? Ini juga sebenarnya kembali lagi cerita pengalaman dari Kakak sekalian. Contoh untuk pemanasan, saya sudah tidak gunakan lagi 1 sampai 8. Ayo Kak, kira-kira apa ada pertanyaan Kak terkait yang framework tips ini Kak? Sehingga kita di sini Kak dapat merespon, dapat untuk memahami daripada komponen lingkaran yang ada tanda tanya ini sebenarnya berkesinambungan Kak. Apa yang saya sampaikan tadi Kak, ini kembali lagi dari berdasarkan pengalaman Kakak. Hal apa yang di deskripsi tadi lah Kak contohnya. Hal apa sih Kak ketika Kakak mulai masuk kelas atau mengajar yang pernah Kakak alami, hal yang tidak enak bagi Kakak? Mereka saya suruh baris, saya bagi kelompok, saya suruh baris beberapa kelompok. Jadi mereka saya suruh membawa kun itu dari A ke B dan membentuk angka 7. Ya Kak, sharing kita Kak, berbagi pengalaman. Mungkin barangkali Kakak di sekolah ketika masuk kelas, ketika praktek tanpa sengaja melihat anak-anak ada yang ribut ataupun berantem, ataupun sebelum Kakak masuk anak-anak itu udah bermain bola, sudah diambil duluan alatnya. Sehingga dengan melihat situasi itu, perasaan Kakak gimana? Ada kira-kira tambahan ataupun yang ingin menjelaskan lagi kira-kira? Kan Kakak di sekolah ada sih Kak pengalamannya beragam, banyak. Maksudnya inilah yang Kakak ceritakan sehingga kita para kakak yang lainnya dapat melakukan refleksi agar hal yang apa kita lihat tidak terjadi lagi untuk kedepannya. Misalnya kan tadi saya sampaikan Kak, contoh yang untuk di deskripsi. Pas saya mulai masuk mengajar, padahal pertemuan sebelumnya saya sampaikan bahwasanya nak untuk minggu depan kita teori di dalam kelas. Contohnya, begitu saya menuju ke kelas, anak-anak ini tanpa instruksi dari padahal instruksinya sudah disampaikan minggu yang lalu. Begitu saya masuk ke dalam kelas, anak-anak
tersebut sudah ganti baju. Padahal udah disampaikan minggu lalu bahwasanya untuk materi pertemuan ini kita di dalam kelas. Nah, sehingga kita di situ perasaan kita pasti kan beragam, kakak sekalian juga. Ya, kalau yang saya alami pasti saya kecewa. Yang pertama, selanjutnya saya beranggapan apa yang telah saya sampaikan minggu lalu, apakah mereka beneran lupa ataupun apakah mereka tidak apa namanya kak, tidak apa kira-kira ya kak, tidak menghargai lah istilahnya, dibilang seperti ini ya kan kak, tidak menghargai apa yang telah disampaikan. Berarti percuma kita menyampaikan minggu lalu, sudah kita ingatkan untuk minggu depan nak kita di dalam kelas, tahu-tahu mereka tidak semuanya sih, salah satu di antara peserta didik kita sudah ganti baju. Nah, sehingga perlu kita lakukan kelanjutannya, melakukan evaluasi, sehingga juga hal yang terjadi tidak dapat hal yang terjadi untuk pertemuan kedepannya tidak terulang kembali. Habis evaluasi baru kita lakukanlah di sini pada tanda tanya kedua, analisis. Analisis ini tidak jauh seperti melakukan refleksi kak. Kita lakukan refleksi, apa ya kira-kira kesalahan kita, padahal udah disampaikan minggu depan kita nak di dalam kelas tidak memakai baju olahraga. Nah, kita perlu lakukan refleksi sehingga kita apa penyampaian saya kurang tegas sehingga anak-anak ini melanggar dari apa yang telah saya sampaikan, kan kira-kira seperti itu kak. Kelanjutannya masuk konklusi. Nah, ini konklusi ini apa yang bisa dilakukan. Mau berikan pendapat, masukan atau bagaimana? Selanjutnya juga tanda tanya yang ketiga ada RTL, rencana tindak lanjut, perbaikan dari apa yang telah dilakukan, kesalahan daripada peserta didik tersebut. Nah, coba di sini kakak sekalian cerita berbagai pengalaman. Kan pasti ada sih kak pengalaman yang tidak mengenakan ketika kita saat mengajar. Akan muncul perasaan kita nih, kok seperti inilah anak ini, apa tidak menghargai saya. Contoh ini ya kak, apa anak ini tidak mendengarkan apa yang saya sampaikan. Nah, baru kita evaluasi apa yang salah daripada kita sehingga anak peserta didik ini tadi tidak mematuhi dari apa yang telah kita sampaikan. Kita analisis kembali lagi. Kira-kira ada pertanyaan di sini kak? Ini di LMS sebenarnya ada kak pengertiannya, tahapannya. Makanya ketika gimit ini cerita lagi kembali pengalaman kak, refleksi dari sekian lama kita mengajar. Oke kak, baik kak. Oke, kita lanjut ya kak. Kita coba untuk ini ya kak, Pak Sapril mungkin ada satu silakan Pak Sapril. Nah, di sini pada slide terlihat bacaan tulisan refleksi. Ini sudah saya sampaikan tadi kak, bahwasanya kita perlu melakukan refleksi setelah kita lalui ketika mengajar, apa kira-kira yang harus diperbaiki, apa kekurangan dari kita, sehingga juga materi yang kita sampaikan tidak sepenuhnya tercapai. Di sini tulisan refleksi 3 babak. Ini berkaitan dengan yang apa, terus apa, sekarang apa. Ini tetap berkesinambungan ketika nanti kakak untuk menjawab slide pertanyaan
dari modul. Nantinya modul pertanyaannya ada di slide ini, Kak. Nah, di sini tulisan refleksi 3 maba. Saya nanti, Kak, akan buat Jamboard. Kemarin kan sudah dicoba karena berhubung jaringan. Nanti saya kirim ke kolom message ini, Kak. Kakak tinggal mengisi link. Nanti di situ ada pertanyaan. Ini pun pertanyaannya, Kak, tentang pengalaman kakaknya. Cerita. Nanti dari pernyataan kakak ataupun jawaban kakak sekalian, kakak ceritakan sehingga temannya yang lain dapat melakukan sharing ataupun tanya jawab, bahkan saran solusi. Sebentar ya, Kak, saya coba buat dulu link Jamboard. Oke, baik. Kak Khairan ini nanti perkara yang tadi berenang kita coba bicarakan, Kak. Ya, ini saya tanggapi dulu persoalan yang sebenarnya Pak Sapri mau SMA SMK itu sebenarnya sama. Kita sekarang ini guru pendidikan jasmani bukan pelatih. Kalau Pak Sapri masuk di slide yang kita pertemuan pertama, pertanyaan Bapak semua sudah terjawab. Tapi karena Bapak tidak masuk, tidak apa sih bahwasannya kita ini yang pertama, kita menghindari atau menghilangkan paradigma masyarakat bahwa olahraga itu bukan hanya menganggarkan otot, tidak menganggarkan otak. Itu pasti kita tersinggung dengan hal seperti itu. Baru yang kedua, guru olahraga itu kasih bola aja. Emang kalau andai kata mereka jadi guru olahraga bisa, rupanya mereka ngamankan anak-anak, disiplinkan anak-anak, itu belum tentu juga bisa. Namun seiring berjalan waktu, itu tadi lah kita perlu mengupgrade ilmu yang ada di dalam diri kita, bahwasannya untuk model pembelajaran yang kita bawakan seperti yang dulu itu udah nggak efisien lagi kita gunakan. Kenapa? Di kurikulum Merdeka itu anak sebebas-bebasnya. Coba, Kak, itu ada link Jamboard. Kan ada 3 pertanyaan. Nanti kakak isilah di link Jamboard ini. Ini kakak buka dulu. Coba saya tampilkan. Dan andai katalah kita tarik ke diri kita seperti refleksi ini juga. Kita berefleksi contoh seperti ini. Bagaimana hati dan perasaan kita bisa dibuka linknya, Kak? Yang kita suruh mukanya masam dengan bagaimana perasaan hati dan hati dan perasaan kita ketika kita suruh anak itu mukanya ceria. Pastinya kita milih yang muka ceria, kan seperti itu. Karena mereka menyukai, mencintai kegiatan itu, menyenangkan, membugakan, mereka ceria, Pak. Namun ketika mereka terpaksa melakukannya, muka mereka pada murung. Sekarang saya, Pak, dengan metode yang saya gunakan, saya di rumah juga ditelepon, Pak. Gak apa itu kendaraan saya ditarik mereka. Bukan karena mereka mau pinjam bola, tidak. Saya tidak kasih itu. Saya kasih mereka apa yang saya punya, tapi bukan bola. Saya akan mengajar sesuai dengan modul yang saya punya. Dan mereka nggak akan pernah protes minta bola. Kenapa? Dari awal saya paparkan tujuan pembelajaran kita seperti ini. Malam saya kirim video di grup. Mereka belajar melalui video. Sudah. Ketika pagi saya tagih. Apa yang dipelajari mereka saya tagih. Saya tanya mereka. Sudah lihat videonya sudah, Pak? Bagaimana teknik dasarnya seperti ini, Pak? Bagaimana ini seperti ini, Pak? Apa hal yang batalkan seperti ini, Pak? Pak, kita masuk ke teknik dasar. Bagaimana cara melakukannya? Seperti ini. Mereka yang cari, Pak, bukan kita. Nah, ini, Kak, ya, apa kita kecenderungan nilai orientasi kakak sekalian? Artinya potensi apa, kemampuan apa yang kakak miliki sebagai guru PJOK.
Jadi ini nanti kakak buat jawabannya di Jambot ini. Link yang di kolom chat tadi kakak buka. Nah, ini udah ada. Siapa yang buka tadi, Kak? Nah, untuk mengisinya nanti dari kolom ini, Kak, yang hijau ini, sticky notes, nanti kakak ketikkan. Nanti bila kakak sekalian udah membuatnya, udah menjawabnya, agar kiranya kakak yang lain jangan menghapusnya. Boleh kakak buat dari kolom sticky notes, kakak buat nama untuk menjawab pertanyaan yang ada di slide ini, Kak. Apa kecenderungan nilai orientasi kakak sekalian sebagai guru PJOK? Kira-kira dari inilah Bapak Ibu dari framework GITS ini. Udah dibuka, Kak, linknya, Kak. Inilah ya. Kira-kira paham lah kira-kira sampai di sini ya untuk refleksi. Udah ada yang buka, Kak? Bisa, Kak? Ini nanti berkembang terus untuk kedepannya refleksi. Sudah, Kak, sedang dibuka. Ini siapa yang apa nih? Yang coret-coret nih? Tiap hari kita akan melakukan refleksi dari apa yang sudah kita lakukan. Contoh hari ini saya ini masuk mengajar siswa. Sudah saya masuk, saya akan tuliskan refleksi. Sebenarnya ini kita selalu melakukan itu, namun tidak pernah kita catat. Saya yakin Bapak Ibu melakukan itu ketika lagi jalan kantor. Ayo, Kak, untuk menjawab daripada pertanyaan ini, ya, waktunya 15 menit. Saya rasa cukup, Kak. Siap. Kembali lagi, kira-kira apa ya yang ada di diri kita, nilai jual, istilah bahasanya kayak gitulah, Kak, kemampuan yang kita miliki sebagai guru PJOK. Kan? Oh, ini tadi harusnya kayak gini tadi. Udah sampai situ lupa besoknya. Kenapa? Karena nggak ditulis itu tadi gitu. Susah kali yang gunakannya. Tuliskan, besok pasti bisa kita ini, kita tengok. Yang ini, Kak, yang ada gambar kertas, sticky notes, itu kakak klik, dia akan muncul dia kolomnya. Seminggu sekali kita masukkan. Coba deh, pasti bisa, Kak. Apalagi saya masuk banyak kelas, lumayan banyak kelas yang masuk. Jadi sebenarnya kalau dibilang kurang mengenal, cuma gini. Nah itu memang kalau namanya agak sulit. Ya. Dari sini, Kak, sticky notes. Ini kakak klik. Nanti dia akan muncul. Betul, tinggal buat kalau nama. kakak bilang seperti itu betul. Memang seperti itu kenyataannya. Memang tak begitu mengingat nama-nama mereka. Betul itu. Ya. Oke. Saya yakin di sini sudah paham lah kalau untuk yang kita lanjutkan slide kita yang berikutnya. Ini harusnya Bapak Ibu ini sekarang menuliskan refleksi yang terjadi pada hari ini. Cuma lanjut aja lah dulu. Nanti Ibu berpikir banyak kali tugas ini dari fasil ini, lari aja lah Pak, gitu pula. Sebenarnya gini juga loh Bapak Ibu. Ini bukannya maunya kami ini buat kayak gini, enggak. Memang ada perintahnya gitu. Tetapi ini sebenarnya sudah sama ya yang dilakukan sama di LMS. Gitu. Tinggal lagi kami berharap ketika Bapak Ibu baca LMS, di situ ada yang kurang paham bisa ditanyakan di kolom ini gitu. Karena ini kan penguatan gitu. Ketika kita zoom gitu. Tapi aku memang begitu ditanya, udah dibaca Bu, baca Pak sekilas, laju itu Bu sekilas. Jadi kan
Maksudnya kalaupun ada kira-kira Kak, ini udah masuk nih misalnya. Bapak Ibu di LMS Apa nih? Sebagai guru PJK, saya merasa memiliki orientasi pada nilai kesehatan dan kebugaran jasmani yang bisa membuat orang bahagia. Ini punya siapa tadi, Kak? Nggak ada namanya. Ini tulisan refleksi 3 babak. Jadi kita masuk ke apa? Oke, Kak, saya tunggu ya, Kak. Kira-kira apa yang ada di diri kakak sekalian sehingga ketika mengajar dapat apa namanya ya, sehingga pembelajaran itu menarik bagi peserta didik. Jadi supaya bisa kita diskusikan gitu. Jadi saya akan kirim Kak Ready Boy, ini kakak yang lainnya nih. Bapak Ibu kita membuka nanti di kolom chat. Kak Aidil, kemana nih Kak Aidil, Kak Iqbal? Jangan mendua. Istilahnya kami kemarin mengikuti Gimit ini seperti itulah Kak, kata-katanya Kak. Bisa saja yang off cam ini kita tidak tahu mereka ngapain. Itu Bapak Ibu di kolom chat saya kirim apa? Ini yang hadir Kak. Kita menggunakan link Jamboard untuk ini ya. Bapak Ibu bisa klik langsung link itu lalu terbuka dan bisa langsung diisi pertanyaan yang ada di dalam link Jamboard. Silakan Bapak Ibu, waktunya hanya 5 menit. Tapi kalau kurang lagi ditambah jadi 6 menit. Nggak bisa dibuka. Wah, kita tanya sama peserta yang lain. Bapak Ibu, kalau di laptop bisa dibuka kan? Nah ini sebenarnya Kak, udah kembali lagi saya sampaikan sama kakak. Di LMS ini udah adanya Kak, sebenarnya seharusnya yang kakak siapkan. Sehingga tiap kali kita Gimit, kita sudah melakukan presentasi dari apa yang telah kakak jawab. Bisa kakakku? Tinggallah kita sharing dari masing-masing pernyataan atau jawaban kakak sekalian. Jadi kalau kita bahas agar kita bisa paham bersama-sama. Kak Syarwaluddin ini siapa nama lengkapnya Kak? Syarwaluddin. Kak Syarwal. Ya, namanya itu juga namanya hanya Sarwaluddin doang. Oh, oke Kak. Oke. Nggak apa-apa, lanjut aja. Ada layar tancap di samping Iya Kak. Di samping rumah ada layar tancap, jadi susah lakukan apanya. Oke Kak, aman Kak. Ini Kak Ready udah pas namanya Kak, Kak Ready Boy Andrian. Sudah Kak, sudah pas Kak, Ready Boy Andrian. Sebagai waka juga Kak, sebagai waka. Mas Frans. Namanya siapa Kak? Nama lengkap Kak? Emperi Muib Pranata.
teks. Oke Kak, karena mengingat ini memakai durasi sekian menit, lebih kurang untuk kegiatan Jambot ini pada soal nomor 1 10 menit. Kelanjutannya coba deh untuk kakak menyampaikan apa kecenderungan dari kakak sekalian yang bisa potensi kakak yang bisa apa namanya ya, yang wow gitu Kak. Kita sebagai guru PJOK misalnya apa yang bisa kita tunjukkan kepada peserta didik ataupun kepada mapel guru yang lain, bahwasanya kita ada memiliki sesuatu yang ada di diri kita Kak. Seperti itulah kejadian-kejadian kita sekarang ini bertransformasi awal ini secara teori. Namun teori ini sudah sangat mendekati dengan praktek di lapangan yang saya alami lah kan. Jadi memang ada beberapa hal yang tidak bisa kita terapkan, namun seiring Ini kita Kak karena nggak saling menyertakan pendapat ini Kak, tidak berbagi pengalaman, sebenarnya kan masing-masing ada sih dari nilai orientasi kakak sekalian, ada faktor X yang ada pada diri kakak sekalian, sehingga kakak merasa yakin, merasa pede sebagai guru PJOK. Anaknya bukan hanya kita guru lah. Namun di dalam kegiatan kita ini, PKG kita ini sangat memudahkan kita dalam menjalankan Atau tugas kita. Saya panggil, saya minta ya Kak Jadi, pada kakak sekalian seperti Pak Sabri untuk banyak tugas yang berbagi dibuat ataupun seperti itu. Anak bandel, awam, apa namanya untuk menceritakan apa yang ada sekolah saya juga seperti itu, faktor Pak. X pada diri kakak sekalian sebagai guru PJOK. Misalnya saya merasa yakin sebagai guru PJOK kiranya mampu mengajar dengan menarik minat peserta didik. Dengan cara apa? Ya dalam memodifikasi permainan, misalnya kalau pembelajaran itu praktik, kalau di dalam kelas ya saya mungkin contohnya ini ya Kak, mampu mengaplikasikan IT sehingga pembelajaran di materi itu tidak jenuh. Dengan adanya IT kita menggunakan Infocus, kita menampilkan video pembelajaran sehingga juga menarik perhatian peserta didik Kak. Nah kira-kira seperti itulah, makanya dari kakak sekalian kira-kira faktor apa yang ada di kakak sekalian. Nah coba deh, izin ya Kak, saya minta dulu Kak Peri. Cerita aja Kak, kira-kira apa sih Kak yang ada potensi yang kakak miliki sebagai guru PJOK sehingga kakak
merasa yakin, merasa pede sebagai guru PJOK dalam mengajarkan materi ataupun mapel PJOK ini Kak? Atau ada kelebihan dari Kakak, atau misalnya Kak Peri, ya saya merasa yakin dengan kesantunan saya atau dengan ketampanan saya, contoh ini misalnya kan Kak. Kan ini Baik, beragam pastinya Kak. baik, terima kasih diberi kesempatan untuk berbicara dalam hal ini mata pelajaran PJOK. Memang para guru memandang mata pelajaran PJOK ini sangat gampang. Tapi bagi saya cukup sulit. Karena saya rasa Kak Basil, Ya PJOK Kak. ini serumpun dengan dunia kesehatan. Kalau Ya. saya amatin, dunia kesehatan itu seperti kedokteran dan perawat. Saya umpamakan seperti mereka itu bengkel, memperbaiki. Artinya keilmuan mereka itu memperbaiki. Sedangkan untuk ilmu PJOK, saya rasa dan saya amatin, itu serumpun dengan mereka. Mengapa? Karena mata pelajaran yang ilmu yang kita emban adalah merawat, lebih tepatnya merawat jasmani. Ya, jadi artinya maka saya katakan serumpun tadi, sedangkan dunia kesehatan itu memperbaiki, sedangkan PJOK itu artinya ilmu keolahragaan itu merawat. Contohnya saja yang paling saya rasa yang paling dominan dalam mata pelajaran PJOK itu yaitu pendidikan jasmani. Saya amat tertarik di sana itu. Karena kebanyakan untuk merawat kondisi fisik ataupun merawat massa otot atau komponen tubuh itu amat sulit. Makanya kalau lebih katakan kakak ini perlunya mengenai pembelajaran, saya lebih fokus ke sana gitu Kak. Kan saya yakin mata pelajaran PJOK ini adalah merawat tubuh agar menjadi lebih baik. Itu dia Kak, untuk pendapat saya mengenai mata pelajaran PJOK ini. Makanya saya rasa tidak bisa dianggap remeh dalam hal itu, karena kita serumpun dengan dunia kesehatan. Terima kasih Kak. Oke Kak, terima kasih. Nah inilah pernyataan dari Kakak Frans. Coba Kak, kembali lagi apa yang telah Kakak sampaikan. Saya coba, Kakak merasa pede atau merasa puas tidak menjadi guru PJOK ini Kak? Apakah Kakak merasa tidak yakin dengan akan kemampuan Kakak sebagai guru PJOK, ataukah dengan Kakak menjadi seorang guru PJOK Kakak merasa malu? Nah, coba statement Kakak gimana Kak? Apakah Kakak menjadi guru PJOK ini merasa apa gitu Kak? Kalau untuk menjadi guru bidang studi PJOK, saya merasa bangganya karena saya rasa kita inilah, saya bilang, ujung tombak untuk pembinaan fisik. Karena saya acuan seperti kata satu pepatah olahraga, mens sana in corpore sano. Dan saya percaya diri dalam hal itu. Kenapa saya katakan percaya diri? Kita guru olahraga dapat tanpa kita, artinya sekolah itu tidak akan efektif saya rasa. Kebanyakan anak olahraga ataupun guru olahraga yang mayoritas menjalankan seperti kedisiplinan mungkin, kemudian karena kita mampu menguasai situasi sekolah bukan hanya situasi lokal. Jadi saya yakin dengan kemampuan fisik yang bagus, artinya kondisi fisik yang baik, kita bisa membinanya dalam program-program latihan, baik dari segi permainan maupun dari segi kemampuan tubuh pribadi. Itu dia Kak, saya yakin itu dapat membina, saya yakin dapat membina kondisi fisik itu Kak. Oke Kak Ferry, mungkin kakak yang lainnya ada yang memberi saran, tanggapan, ataupun berdasarkan pengalaman kakak sekalian, saya ini kan coba. Oke, Kak Humansyah.
Sabrina ini. Silakan Kak. Bu Sabrina. Atau nggak sengaja nih resen apa gimana Kak? Saya mau dulu yang dituliskan ini Kak Humansyah. supaya bisa dengar kawan-kawan yang lain kan. Dia nggak bisa. Ini Kakak Oke, di sini. baik. Oke. Gas. Terima kasih. Kalau karakter saya bangga menjadi seorang guru PJOK karena PJOK di sekolah, khususnya di sekolah saya, ini menjadi suatu andalan. Karena di tempat saya mengajar, kemudian saya juga membina kegiatan-kegiatan eskul, dan kegiatan-kegiatan eskul itu banyak yang potensi dan banyak membuat anak menjadi prestasi. Dan prestasi itu selalu ya dibanggakan oleh guru-guru lain, kemudian kepala sekolah selalu ngasih support, bahkan kepala sekolah selalu mengumumkan ke media kemana-mana bahwasannya kami di bidang olahraga di cabang ini mendapat juara, bahkan sampai ke tingkat provinsi maupun ke tingkat nasional. Dan di balik itu saya juga bangga seringnya sekali saya membawa atlet-atlet sampai ke luar daerah ya, bahkan sampai pernah ke nasional, dan itulah menjadi suatu kebanggaan saya di bidang pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Nah, yang terakhir banyak disenangi anak-anak dari di bidang kegiatan ekstranya, karena kalau menurut saya itu untuk membina keterampilan dan untuk meningkatkan prestasi anak, dan untuk apa artinya kemajuannya lah ke depannya. Iya. Kemudian nanti biasanya ya anak-anak yang mengikuti kegiatan eskul itu ya mantan-mantan atlet lah kita katakan yang udah tamat. Nanti di situ nanti mereka ada yang udah jadi, misalnya entah jadi TNI, polisi dan sebagaimana. Suatu saat orang itu datang dan menjumpai saya, bahwasannya Pak, saya dulu dari Bapak begini, tak apalah ceritanya. Itulah membuat saya bangga. Misalnya anak atletik, saya dulu Pak pelari, saya Pak dulu ini. Ternyata anak itu sekarang udah jadi polisi, jadi tentara dan sebagainya. Dan disitulah kebanggaan saya. Nah, itulah dia. Oke, itu aja dulu. Oke. Terima kasih. Mantap ya. Kak, luar biasa. Sebelum saya tanggapin, mungkin dari kakak yang lainnya untuk menanggapi daripada statement Kak Humansyah Siregar. Ayo Kak. Oke, baik. Apa yang telah disampaikan Kak Humansyah Siregar, saya sangat setuju ya, merasa bangga sebagai guru PJOK dengan segala prestasi yang telah ditorehkan Kak Humansyah Siregar, menjadi salah satu bisa mempromosikan ataupun bisa sekolah kita menjadi lebih terkenal di kalangan masyarakat itu sendiri. Nah, kelanjutannya ya, kita sebagai guru PJOK dengan adanya potensi yang kita miliki ataupun kemampuan yang kita miliki untuk dapat mengajar dengan sebaik-baiknya apa yang telah kita upayakan. Artinya apa? Jangan ada isu sosial, Kak. Kita sebagai guru PJOK ini kadang dilihat dari anak-anak, bahkan orang masyarakat sekitar pun. Saya juga pernah dengar gitu Kak, bahwasanya guru olahraga itu sebagai guru olahraga hanya mengasih bola, materi, anak-anak ditinggal. Makanya untuk merubah paradigma ini perlulah Kak dari kita sebagai guru PJOK untuk berkolaborasi Kak, agar tidak ada munculnya isu sosial tadi itu Kak. Nah, coba berdasarkan kakak sekalian, pernah tidak bahwasanya sebagai guru PJOK pernah kakak dengar dari cerita peserta didik ataupun orang tua peserta didik ataupun di lingkungan sekitar menyampaikan
guru olahraga enak lah, paling enak ngajarnya, cuman kasih bola, selebihnya anak-anak itu yang bermain bola. Pernah kakak mendengar selentingan ataupun isu sosial yang saya sampaikan kak? Pernah Ya kak? Pernah. Nah, dari situlah sebenarnya kak, salah satu tujuan PKG ini sebenarnya dari perlu kita menerapkan strategi ataupun model-model pembelajaran sehingga kita sebagai guru PJOK tidak hanya mengajar mengasih bola, anak-anak praktek. Itu yang harus kita hindarkan, harus kita perbaiki kak, agar sebagai guru PJOK tidak ada lagi yang namanya kak, tidak ada lagi menyampaikan ataupun terdengar isu-isu sosial tersebut. Nah, kalau Kak Aidil Airipin Marpaung, gimana nih Kak? Kita sharing Kak cerita terkait orientasi nih Kak, bakat ataupun potensi yang kita merasa pede sebagai guru PJOK Kak. Artinya apa? Agar kita dapat melakukan sebagai guru PJOK, sebagian dari guru mapel yang lain menilai kita juga kan Kak. Mungkin barangkali ada beranggapan terlihat mereka Kak jadi isu sosial kan Kak, walaupun sebenarnya cerita itu masih sekitar di lingkungan sekolah, tapi kan tidak hanya guru rekan sejawat di sekolah kita melihat, pastinya ada juga peserta didik. Mungkin barangkali peserta didik cerita ke sana kemari ke temannya, nyampailah ke orang tua cerita, sehingga cerita itu berkembang yang menyimpulkan bahwasanya guru PJOK ini adalah guru yang paling enak. Makanya kita perlu melakukan perubahan paradigma sebagai guru PJOK. Kalau Kak Aidil gimana Kak? Ketika Kakak mengajar. Kalau dari saya, kenapa saya bangga menjadi guru PJOK? Yang pertama, saya itu dulu atlet. Nah, setelah saya selesai jadi atlet, saya mengampu kuliah di Universitas Medan. Dan tujuan saya jadi guru PJOK itu, saya melihat setiap anak itu memiliki bakatnya masing-masing. Gitu. Ada yang bakatnya di olahraga atau bakatnya di teori. Nah, kemudian masalah isu guru olahraga yang seperti itu pernah saya alami di lingkungan sekolah saya sendiri, itu oleh guru juga seperti itu. Iya ya Kak. Nah, banyak guru-guru di sekolah itu beranggapan remeh sama guru PJOK, kemudian memandang sebelah mata. Tapi kita yang menanggapi seperti apa, kita diam atau melawan. Kalau saya dulu pernah bermasalah dengan wali kelas siswa. Kenapa? Saya itu setiap pembelajaran awal saya ada kesepakatan siswa dan murid. Ini kakak ngajar SMP, SMA, SMP kakak. SMP kak? SMP. Oke kak. Nah, walaupun kita lihat anak-anak sekarang itu terlalu manja, kan gitu kita lihat. Manja, kemudian fisik mereka kurang, kan gitu. Nah, permasalahan itu siswa saya setrap, kemudian wali kelas yang tidak tenang, kan begitu. Kita pun guru olahraga ini selalu menjadi guru BK juga. Gitu. Jadi serba salah kita, mau keras salah, kita membuat salah, kan gitu Bapak, apa Kakak? Iya.
Nah, jadi saya menanggapnya seperti itu. Dan saya juga pernah mengalami permasalahan yang seperti itu, bermasalah sama satu satu pekerjaan ataupun satu instansi. Gitu, memimpin Kakak. pegawai yang lain. Oke Kak, terima kasih Kak. Makanya dari awal saya bilang, Sebenarnya oke nih Kak Ferry. Udah terpendam kali nih kan Kak Ferry. Masa Sedikit kita sebagai sedikit grup pengen yoga sharing kepada Kak, disampaikan gimana Kak? sedikit pengen sharing kepada Kak Pasil dan Sering-sering para ini seru senior. ini Kak. Dari tadi aku tunggu biar nggak ngantuk istilahnya biar hidup apa kita ini. Silakan Kak. Sedikit sharing sama Kak Pasil kemudian senior yang ada di grup ini. Yang saya kadang baca buku pejok yang saya herankan, mana tahu terbaca rasa gundah hati ini. Kita kan itu pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang buat saya bingung di sana, jasmani dengan olahraga. Kenapa harus didouble dia? Ada jasmani, ada raga juga. Ini yang saya buat bingungnya nih. Mengapa mata pelajaran kita dibuat seperti itu? Sedangkan jasmani itu kan jelas dari ujung kepala hingga ujung kaki. Lalu raga ini kalau saya lihat-lihat di kamus juga demikian. Mengapa harus nempel dia ada dua di situ dia? Jasmani sama raga. Mana tahu kakak-kakak sekalian dan para peserta yang ada di sini bisa menjawab gundah di hati. Inilah termasuk salah satu pertanyaan pemantik tadi nih. Coba kakak yang lain tanggapannya Kak. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Disampaikan sama Kak Ferry sebenarnya jasmani dan raga itu sama kira-kira gitu ya Kak Ferry. Iya benar Kak. Kenapa harus dia di double gitu? Seolah-olah ingin menyatakan ini kamu harus hati-hati nih gitu. Gitu dia menyatakan seolah-olah saya rasa ini. Ayo Kak Redi. Assalamualaikum. Saya juga bingung ini cuma satu udah dibilang dia telepon langsung saya nggak mau lagi ikut karena saya guru pagi kan. Karena saya guru pagi, selama ini saya nggak penjas. Tapi masuk guru PNS katanya. Jadi Bang, aku nggak guru PNS lagi Bang. Halo Kak, selamat malam semuanya. Selamat malam Kak. Jadi saya juga, ini memang pertanyaan Kak Ferry atau Bang Ferry ini, saya juga baru terpikir ya kan, kenapa mesti ada dua? Nah, jadi saya juga ingin tahu jadinya apa dari pertanyaan dari Bang Ferry ini, apa jawaban aslinya gitu. Nah itu aja sih, saya jadi ikut penasaran. Oh iya, berarti kita tunggu lah ya Kak dari Kak Ferry juga ini. Ini Ibu betul, benar kalian yang bilang. Tapi kita kan gini Bu, ini kan kita sama-sama di Kabupaten Asahan dan kebanyakan ini Bu. Ini Izin Kakak mau menanggapi Kakak. kebanyakan adik-adik. Baik, silakan Kak Idil. Menurut saya itu kan jasmani, yang memperi jasmani dan raga, kan gitu. Kalau pengetahuan saya sih jasmani itu kesehatan jasmani. Jasmani itu apa namanya? Suatu pikiran yang ada di dalam tubuh kita gitu, jasmani. Sedangkan raga itu yang dibilang menyata. Sedangkan raga Kak? Jasmani itu untuk menunjukkan pikiran yang lebih religius, kemudian hati yang bersih. Intinya dia bagian dalam tubuh kita, jasmani, sehat jasmani. Sedangkan raga itu ya, raga itu secara nyata, yaitu untuk contoh membentuk otot-otot raga begitu. Oh, jadi kalau raga kelihatan dia ya Kak? Ya, Oke, kalau dia jasmani yang tidak terlihatan, yang tidak terlihat seperti jantung kan tidak terlihat jasmani, kemudian pikiran. Iya, iya. Menimbulkan pikiran yang lebih religius. Kemudian raga itu kan secara nyata membentuk apa raga? Otot. Cemana cocok? Kak Oke, Ferry. Kak. Terima kasih sedikit dapat pencerahan dari Pak Aidil ini. Kalau bagi saya secara pribadi, memang Oke Kak, kita lanjut untuk babak yang kedua Kak. Ini kita kembali lagi. Seperti inilah Kak, kita
sharing sebenarnya Kak, berdasarkan pengalaman ataupun kepribadian Kakak sebagai guru PJOK. Selanjutnya, kalau bagi saya secara pribadi, moral itu lebih utama, karena kan toh adik-adik kita juga, gitu saya berpikirnya. ini Kak Redi sudah ada di sini slide. Ya, di slide kedua pertanyaannya, apa yang membuat Bapak Ibu menuliskan nilai orientasi tersebut? Seperti yang disampaikan Kak Redi, karena ketika masuk mapel PJOK siswa akan bergerak sehat dan tentunya merasa senang dengan permainan. Oke. Yang ketiga, ini masih Kak Redi semua ini, bukti pengalaman Bapak Ibu terkait nilai orientasi. Coba kita kembali ke Zoom. Nah, dari pertanyaan 1, 2 tadi Kak, ini kan tentunya berkesinambungan. Sehingga kembali lagi, refleksi yang akan Kakak lakukan, yang Kakak evaluasi untuk dalam perbaikan mengajar Kakak. Kak. Nah, di sini instruksi. Silakan mengcopy Google Slide berikut per kelas. Ini telah selesai berdasarkan yang jambot tadi. Selanjutnya peserta dapat menuliskan nama-nama masing. Ini yang telah kita lakukan tadi ya Kak. Baru yang ketiga, Anda akan diminta untuk membuat tulisan refleksi pada 3 babak sesuai dari 3 pertanyaan tadi Kak. Babak pertama, kedua, dan ketiga. Yang keempat, penulisan analisis refleksi menggunakan deskripsi framework GIBS. Jadi nanti Kakak melakukan refleksi, ikutilah arahan dari ataupun petunjuk dari framework GIBS ini Kak yang ada di modul LMS Kakak. Yang kelima, setelah tiap babak selesai, tulisan Anda akan diminta untuk membaca tulisan refleksi Anda dan memberikan umpan balik terhadap tulisan rekan Anda tersebut. Sebenarnya tadi dari jambot itu Kakak menjawab dari 3 pertanyaan, disitulah kita akan presentasikan dari pernyataan ataupun jawaban Kakak sekalian, sehingga juga kita akan berdiskusi dari jawaban Kakak sekalian yang nantinya juga akan diberi saran ataupun pendapat. Tadi sudah seperti yang disampaikan Kak Uman, Kak Peri, Kak Idil dalam orientasi sebagai guru PJOK tadi. Yang keenam, bersikap terbuka dengan masukan dengan orang lain. Artinya kita welcome Kak, walaupun ada kritikan, ketika sifatnya itu yang membangun, kita terima Kak. Ini waktu babak pertama tadi yang ada di jambot. Kita lanjut, ini lewat kesepakatan pembelajaran. Nah, ini kelihatan Kak, roda emosi. Kelihatan ya Kak? Kelihatan Kak Peri? Oke Kak. Nah, sekarang dari roda emosi ini Kakak pilihlah satu. Maksudnya ketika Kakak mengikuti PKG ini,
apa yang kakak rasakan? Apa yang kakak rasakan dalam mengikuti PKG ini? Takut, cinta. Nah, dari sini nanti kakak masing-masing boleh mengisi di kolom chat. Saya juga bingung. Jadi nanti kalau terlalu banyak dikasih Ya kak, gimana perasaan kakak ini ke depannya untuk mengikuti program PKG ini kak? Kak Era nih dulu, Kak Era nih ini Kak yang di slide ketiga nih Kak. Saya ingin dengar suara Kak Era nih. Entah kemana udah Kak Era nih. Tapi jujur Kak. Aku Kak belum pulang Kak dari pagi ya. Ya kak, saya harap yang ke kakak sekalian yang 5 ini kak untuk dapat memilih perasaan kakak dalam mengikuti program PKG ini kak. Oke Kak Aidil, minat, cinta, Ferry tertarik. Kakak yang lainnya kak? Jadi Oke Bapak Ibu, kita dengar dulu Pak Budi Rangkuti, Raisen. Mungkin Pak Budi ini mau menjelaskan ini apa pengalaman yang terkait nilai orientasi tersebut. Silakan Pak Budi. Oke Kak Sarwal, sudah Kak Aidil, Kak Ferry. Baik, setelah kakak telah memilih dari roda emosi ini nah, Kak Abdul baru masuk nih. Ya Kak Abdul. Ya berarti yang sudah di sini
Oke, baik Kak. Dari apa yang telah Kakak pilih, perasaan Kakak dalam mengikuti program PKG ini tentu ada alasannya kenapa Kakak memilih kata tersebut. Izin Pak Sapril. Jadi, saya minta kepada Kakak sekalian untuk memberikan alasannya. Bisa ya, Kak? Atau setelah nanti selesai ini kita ada. Bisa ya, Kak? Bisa lah ya kan? Orang dari perasaan diri sendiri udah jelas lah bisa menjelaskan kenapa memilih kata tersebut. Nah, untuk itu kita akan melakukan spin well untuk siapa yang pertama menyampaikan alasan dari kata roda emosi yang Kakak pilih. Sebentar ya, Kak. Sudah kita tampilkan, sudah kita presentasikan. Udah ingat kan Kak apa yang Kakak pilih? Soalnya saya ini mau keluar stop share screen. Kita masuk ke slide berikutnya. Ingat ya Kak? Ada yang minat tadi, ada yang senang hati. Oke, kalau gitu saya stop share screen. Kita masuk lagi. Belum terlihat Bapak Ibu. Bagaimana Pak Sapril? Nggak apa-apa Pak. Saya juga harusnya masuk dua, cuma nanti mendukung nanti lari pula buat apa? Jadi Bu Hera ini lari nanti kalau ini mendukung. Ini harusnya kita di sini ada 16 menit untuk bisa, tapi tadi sudah kita lakukan juga. Kita Sabrina mewakili untuk membacakan apa yang sudah kita buat. Dan di sini ada. Sebentar ya Kak, slide-nya lagi berjalan ini. Kemarin waktu pembelajaran filenya. ini, saya terkejut juga. Ada juga roda yang emosi gitu juga. Bukan saya aja yang emosi. Rupanya roda ada emosi juga. Gitu. Saya berpikir apa ini roda emosi? Ternyata roda emosi ini menggambarkan perasaan kita, perasaan dari hati kita yang bisa ditunjukkan dari roda ini. Jadi posisi kita di mana pada saat Oke, udah kelihatan ya Kak. Kita lihatlah di sini. Kalau Pak Sapri dalam mengikuti kegiatan ini. Oke, di sini kita coba lakukan spin well. Dari apa kata roda emosi yang Kakak pilih untuk memberikan alasan. Tentu Kakak memilih kata tersebut pasti ada alasannya. Jujur Kak, jangan diada-adakan. Kalau memang senang, kalau yang gimana sampaikan Kak. Kurang jelas ya Kak. Oke, coba kita spin well. Sini Kak Abdul. Itu tadi Abdul Wahab. Saya tadi sudah coba juga sebelum masuk kegiatan ini sudah di Zoom. Baiklah kalau seperti itu tidak merupakan jadi persoalan besar kalaupun ini tidak terlihat. Memang. Oke, kita mulai Kak. Namun, Giliran siapakah yang pertama akan menyampaikan alasan dari roda emosi ini? Ada cinta, ada gembira. Oke, saya putar ya Kak. Siapakah yang mendapat undian pertama? Oke, ya ini Kak Aidil Arifin. Kak Aidil Arifin tadi pilih apa ini Kak? Roda emosi. Cinta. Wah, makanya cinta langsung tertuju pula kepada kakak rodanya ini. Akan membawakan dampak kepada kegiatan kita di lapangan. Oke Ya Kak, Kak. coba. Silakan Kak. Kenapa saya memilih cinta dan minat? Ya kan? Sebelum kita masuk
ke materi PKG ini kan sebelumnya kita kan ada alur pendaftaran. Iya Kak, benar. Nah, kenapa kita mendaftar berarti kita minat untuk mengikuti PKG ini gitu kan Kak. Nah, kenapa saya mengikuti PKG ini cinta dan minat? Karena saya ingin menambah wawasan atau ilmu bagaimana menjadi seorang pendidik atau guru PJOK yang baik di kalangan masyarakat maupun di dalam sekolah. Itu Kak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan itulah yang ada dari hati saya, cinta dan minat. Cinta itu menyeluruh, begitu Kak. Puitis sekali Kak Aidil Arifin ini ya kan. Siap. Oke, jadi saya tanyalah kembali sama Kakak. Dalam mengikuti Oke, Kak. program PKG ini itu memang dari hati yang terdalam Kakak cinta ataupun apa tadi Kakak sampaikan. Tujuannya tidak terlepas memang untuk mencari pengalaman ya Kak. Ya, benar Kak. Oke Kak, memang sebenarnya iya apa yang Kakak sampaikan. Tinggal lagi dari awal saya sampaikan kepada ini kan kita kembali lagi sharing Kak sesama guru PJOK. Memang untuk pengalaman yang paling mendasar ya itu kembali lagi Kak di modul di LMS yang Kakak baca. Setelah semua Kakak membaca sekalian, kita dapat mencari apa daripada pengembangan PKG ini Kak. Dari LMS modul yang Kakak baca, ada nantinya tugas, ada refleksi yang Kakak isi. Inilah Kak yang kita angkat, kita tuangkan melalui gimmick ini Kak, Zoom. Sehingga dari materi-materi yang ada di LMS ini dapat kita saling berdiskusi Kak. Makanya ada dia asinkronus, belajar mandiri Kak. Nah, ketika Kakak belajar mandiri semuanya, lalu kita di saat Zoom ini kembali lagi sharing Kak. Kira-kira seperti itu Kak. Siap Kak. Oke, baik ya Kak. Oke Kak. Lanjut kita putarkan lagi Kak. Aidil sudah. Oh, namanya tadi belum dihapus ya. Lagi-lagi Kak. Oh, bergeser. Kak Muhammad Iqbal, nggak ada ya Kak? Refleksi ini kenapa? Refleksi ini berlanjut terus karena kita Muhammad Iqbal ada Kak? Nggak ada ya? Refleksi yang lebih spesifik, gitu. Lebih spesifik dengan Oke, kita putar lagi ya Kak. kegiatan kita di lapangan. Ini juga mari berbagi refleksi. Kak Ferry masih ada ini, coba saya lihat dulu. Oh, Kak Ferry masih ada. Nah, silakan Kak Ferry. Ini penutup. Jadi target-target yang harus kita capai itu di sinilah benar Bapak Ibu yang Ayo Kak Ferry. kita dapatkan. Yang ada di sini Kak Aidil, oke, Kak Iqbal juga tadi sudah, tapi tidak ada kabar. Jadi kalau tadi Kak Ferry. Nah, ini Kak Abdul Wahab, coba deh Kak, saya mau minta pendapat Kakak terkait pada roda emosi ini. Jadi yang kedua apabila Pikir saya maka apa yang penting saya menuliskan. Jadi begini, ini kan refleksi apapun itu dia. Ya. Refleksi diri. Halo? Putus-putus ya. Jadi apa pentingnya? Halo. Tentunya Bapak Ibu bisa jawab di dalam diri sendiri gitu. Kita yang pada intinya merefleksi diri itu untuk memotivasi diri kita supaya kita lebih baik kan itu pastinya. Memang orang tidak ada menilai, namun diri kita sendiri yang menilai. Oke, mungkin jaringan. Coba kakak yang lainnya, tadi Kak Aidil sudah, mungkin dari kakak yang lain, maksud daripada roda emosi tadi, coba saya tampilkan kembali. Jadi intinya Bapak Ibu pada refleksi ini, pada intinya kita bercermin atau mengkoreksi diri kita
dengan apa yang sudah kita lakukan itu apa sudah benar ya, apa sudah benar ya, apa sudah benar. Namun di sini refleksinya itu pakai model, itu aja sih sebenarnya, supaya jangan membingungkan gitu. Awal mulanya mungkin selama ini nggak Udah muncul ya Kak, udah kelihatan. gitu, padahal Ayo Kak, bentar lagi nih Kak. Nah tadi Kak Aidil sudah, mungkin coba dari kakak yang lain. Ini kan ada roda emosi, ada terdapat banyak kata-kata di lingkaran ini sehingga menggambarkan perasaan kakak untuk mengikuti PKG ini. Artinya gimana perasaan kakak ketika mengikuti PKG ini kurang lebihnya selama 3 bulan. Tadi Kak Aidil menyampaikan Kak Aidil cinta. Artinya dia mungkin dalam mengikuti PKG ini untuk mencari pengalaman ataupun pengembangan kompetensi sebagai guru PJOK. Nah, jadi kakak yang lainnya Kak Abdul, gimana Kak? Gimana perasaannya Kak setelah udah disampaikan melalui Zoom sore tadi bahwasanya kurang lebih kita menjalani PKG ini 3 bulan. Dari gimana perasaan Kak Abdul Wahab Lubis? Silakan Kak. Atau barangkali ada kakak yang lain, silakan untuk memberikan kata yang kakak pilih serta alasannya apa Kak? Yuk Kak Sarwan, Kak Uman, ini Kak Iqbal. Tentu pasti ada di benak kakak mengikuti PKG ini. Apa perasaan kakak? Kira-kira seperti itulah tujuan daripada roda emosi ini, untuk menggambarkan perasaan kakak. Dari kata-kata yang banyak ini silahkan kakak pilih. Apakah kaget? Apakah pilu? Apakah duka? Kan banyak nih Kak, silahkanlah kakak pilih. Ayo Kak Peri, tadi putus-putus suaranya Kak, boleh coba Kak, mana tahu sudah bagus jaringan, silahkan Kak Peri. Kak Uman, Kak Sarwal. Tertarik saja Kak mengenai hal yang baru, apalagi itu mengenai strategi mengenai strategi pembelajaran terhadap satu PJOK. Itu saja sih Kak, karena tertarik dengan hal yang baru. Oke Kak, berarti ingin mencari hal yang baru menurut Kak Peri. Ayo lanjut Kak. Nah, oke lah kalau seperti yang telah kakak sampaikan ya, udah ada dari pernyataan kakak sekalian untuk menggambarkan daripada perasaan kakak ketika mengikuti program PKG ini. Coba saya stop. Oke Kak, kita lanjut slide 18. Ini yang ada di Jambot tadi, perasaan evaluasi analisis. Inilah yang tanda tanya pada lingkaran ada berapa tadi? 6 atau 7. Di sini ada pertanyaan pemantik ya. Pertanyaan pemantik ini artinya Kak, pertanyaan yang memancing ataupun merangsang peserta didik untuk dapat merespon, sehingga kita Kak memang perlu Kak untuk memberikan pertanyaan pemantik seperti saya sampaikan tadi sebelum masuk materi yang akan kita sampaikan. Mari berbagi refleksi 16 menit, ini sudah kita lalui.
Yang babak ketiga ini maksudnya daripada pertanyaan 3 tadi. Mari berbagi refleksi. Oke. Nah, pada kegiatan penutup ini, di sini disampaikan bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing babak yang ada. Maksudnya, yang dari 3 pertanyaan tadi kan itu kakak melakukan refleksi. Ini kelanjutannya kakak lihatlah kakak kaitkan dengan framework dan buton tadi yang ada di LMS. Kira-kira refleksi yang kakak lakukan sesuaikah langkahnya atau tidak? Kembali lagi, memang kakak kembali untuk membaca modul-modul yang ada di LMS. Yang kedua, apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa penting saya menuliskan refleksi? Ketiga, apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi? Maksudnya ini kak, setelah kakak melakukan refleksi, memang tindakannya adalah kakak lakukan refleksi tersebut. Baru masuklah dia ke RTL, rencana tindak lanjut. Berhasilkah refleksi yang telah kakak buat setelah kakak refleksikan kembali? Ini kak, perhatikan ya kak, unggah hasil refleksi modul 11 di LMS. Berarti ada tagihan di modul 11 yang harus kakak kerjakan. Yang kedua di sini gunakan pertanyaan panduan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Jadi ketika kakak buka LMS pada modul 11, ketika mau mengunggah hasil refleksi tugas kakak, di situ kelanjutannya ada panduannya kak. Kakak perhatikan juga, kalaulah tugasnya tagihannya itu berbentuk PDF, kakak PDF kan. Kalau dia merupakan file, silahkan filenya aja kak, wordnya aja. Kalau memang dia harus diketik, silahkan diketik kak. Seperti itu ya kak. Pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu, peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Kembali lagi kakak belajar mandiri, kakak baca LMS kakak terkait pada framework refleksi. Yang kedua, peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Oke, terima kasih kak untuk pada gimit kita malam ini, pertemuan kita malam ini. Tadi saya share screen kelihatan nggak kak? Kawan kita yang belum bisa masuk gitu, supaya kita bisa full. Kalau kita full ini 14, satu orang memang nggak bisa. Kak Peri. Oke Bapak Ibu, kita foto bareng. Bu Sabrina bisa ambil foto kita Bu. Kak Peri. Oke. Nah, ya. Kak Sarwal. Nah, tadi terakhir share screen-nya kelihatan nggak kak? Kita Kak nih. Jangan pakai bertemu, jangan. Kelihatan ya kak? Yang penutup tadi kak, saya share screen, ada nggak kelihatan kak? Oke Bu, itu Bu tadi karena ada pembukaan kan, jadi kita juga nggak bisa dapatkan waktu. Sarwal. Jam 3 juga, pokoknya jam 3 ada Zoom sama PMJ. Oke. Cuman nggak ada. Gimana ya gayanya masa kita kayak gini aja. Oke, foto pertama alami nggak apa-apa. Foto keduanya jangan lagi gini lagi. Enggak, ini terkait tagihan tugas kakak kak di apa nanti di modul. Oke, terima kasih Bu, terima kasih Bapak Ibu semua. Jadi saya ini matikan. Lihatin ya kak. Oke, ini kak. Coba kakak perhatikan ya untuk tagihan. Nah ini kan ada nanti kak, setelah ini unggah hasil refleksi modul 11 di LMS. Kakak lihatlah LMS kakak, kerjakanlah yang modul 11 ini.
ingat kembali Kak bahwasanya lihat juga perhatikan dudet tanggalnya kapan terakhir dikumpul. Kemudian yang diminta apa? Apakah dia PDF, apakah dia file, ataukah langsung diketik Word. Di sini kan Kak gunakan pertanyaan panduan refleksi. Ketika kakak nanti mau ubah, di situ ada panduannya. Kakak baca, kakak lihat apa tagihannya Kak. Seperti yang sampaikan tadi ya Kak, kalau dia PDF silakan PDF, kalau dia file silakan file saja Kak. Ada modulnya, jadi modul itu jadi rambu-rambu kita untuk mengajarkan kepada anak, dan di situ juga ada tuntutan. Jadi kok mereka mau main bola Oke, terus, baik Kak, demikianlah Kak gimit pertemuan kita pada malam hari ini, agar kiranya nanti kakak dari sini dapat membuka LMS-nya kembali. Apa yang ada tagihan di tugasnya itu Kak perhatikan budgetnya, tagihannya juga perhatikan apakah dia berbentuk PDF ataukah hanya file saja. Baik, terima kasih Kak atas segala perhatian kakak, keaktifan dan antusias kakak dalam mengikuti Zoom ini. Sebelum saya akhiri daripada Zoom ini, adakah pertanyaan dari kakak sekalian? Itu Kak yang deadline-nya tanggal 12. Hari ini memang itu harus selesai. Iya Kak, makanya kendala kita sebenarnya Kak, ini pun sama dengan pengalaman saya kemarin. Kami sebagai peserta kan diminta polling oleh Kak Fasil. Jadi memang kesepakatan kami itu malam jam 7. Jadi kalau ada deadline tanggal 12, maka waktu kakak jadi singkat. Makanya teman kelas saya yang lain itu mereka minta jam 2, jam 3. Artinya mereka minta mungkin barangkali beragam kesibukan lah Kak. Makanya kami kemarin memang nyepakati malam. Dan akhirnya setuju, makanya diputuskan malam jam 7 Kak. Cuman ini pun kadang bisa berubah ketika nanti misalnya kakak atau sekalian untuk melakukan gimit ini agar dimajukan jamnya, misalnya kalau bila ada di hari weekend libur kan kita tidak mengajar, boleh kita majukan waktu gimitnya Kak. Gitu aja Kak. Ada lagi Kak Oman untuk modul-modul tugas? Kak Sarwal aman? Iya, sama ya kita itu. Gila Kak. Kalau banyak uang Baik ini Kak, apalah pun dari sekolah selanjutnya kalau sudah tidak ada lagi yang akan didiskusikan, yang dipertanyakan, untuk mengakhiri daripada kegiatan Zoom kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan kita. Doa dimulai. Bisa sekali jawab. Doa selesai. Oke, saya stop dulu rekornya Kak.